Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni langkah sukses. Saya percaya bahwa semua orang ingin sukses. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin mengalami yang namanya kegagalan. Kita ingin merasakan manisnya sebuah keberhasilan dan berusaha agar terhindar dari yang namanya pahit sebuah kegagalan. Sebagai manusia tentu saja kita bisa mengharapkan hal yang terbaik untuk terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan pun tidak marah ketika kita memiliki keinginan-keinginan yang seperti itu. Tetapi tidak tahukah saudara bahwa tidak akan ada yang namanya sukses, tidak akan ada yang namanya keberhasilan jika kita mengerjakan segala sesuatu dengan setengah-setengah. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang keempat mengatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayat ini memiliki satu pengertian yang luar biasa, yakni ketika kita rindu untuk mengalami berkat, sukses dalam hidup ini, maka kita perlu bersungguh-sungguh, kita perlu bekerja dengan keras. Karena diberkatinya kehidupan seseorang tidak hanya tergantung kepada Tuhan, melainkan kepada setiap kita yang mau berusaha. Karena kalau di pihaknya Tuhan, Tuhan itu telah melakukan bagiannya. Allah telah melakukan apa yang perlu dilakukannya agar saya dan saudara bisa menerima berkat-berkat daripada Tuhan itu sendiri. Pada saat Tuhan menciptakan manusia dan meletakkannya di Taman Eden, maka kita bisa melihat kesungguhan Tuhan bahwa Tuhan itu ingin manusia diberkati. Taman Eden adalah tempat yang sempurna untuk hidup. Karena di Taman Eden tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa untuk mereka bisa hidup, untuk mereka bisa mengalami yang namanya kecukupan, bahkan kelimpahan, karena jumlah persediaan yang ada di Taman Eden itu melimpah-limpah. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata kepada manusia, "Diberkatilah engkau dan bermultiplikasi, dan taklukkanlah seluruh ciptaanku." Itu berarti bahwa Tuhan telah memberikan kepada manusia berkat untuk dapat mengelola, untuk dapat menjadi berhasil di dalam kehidupan ini. Dan kalau hal itu terasa belum cukup bagi kita, kita mengingat dalam perjanjian baru, satu kali Yesus hendak naik ke surga sesudah kebangkitannya, maka Yesus pun membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka Yesus mengangkat tangan memberkati murid-murid. Pada saat dia mengangkat tangan memberkati, maka Yesus terangkat. Alkitab mengatakan Yesus terangkat, dia naik hidup-hidup ke surga dan menghilang di depan murid-muridnya. Murid-murid tentu saja menjadi kaget dengan hal tersebut. Kenapa? Karena walaupun mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, walaupun mereka baru saja mengalami sebuah pengalaman spektakuler di mana Yesus mati, disalibkan, kemudian bangkit, tetap saja melihat Yesus terangkat hidup-hidup adalah sebuah pengalaman pertama bagi murid-murid, dan hal itu membuat mereka terkejut. Nah, ternyata saudara-saudara, rasa heran, terkejutnya murid-murid tidak sampai di situ. Ada peristiwa selanjutnya yang terjadi di mana ketika murid-murid terus menatap ke langit, melihat Yesus yang sudah tidak ada sebenarnya karena sudah di surga, maka muncul sesosok malaikat dan berkata, "Untuk apa kalian di sini? Pergilah dan lakukanlah apa yang Yesus perintahkan kepada kalian, karena Dia akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama sebagaimana Dia telah naik ke surga." Saudara, ternyata ketika Yesus naik ke surga dengan tangan yang terangkat, maka dia juga akan kembali dengan tangan yang terangkat. Tangan yang terangkat adalah tanda bahwa Yesus memberkati murid-muridnya. Itu berarti bahwa semenjak Yesus naik ke surga,
Sampai nanti Yesus datang untuk kedua kalinya, Yesus terus memberkati murid-murid dan memberkati setiap kita. Jadi hidupmu itu telah diberkati oleh Tuhan. Jadi tinggal bagaimana kita menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan itu dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga yang berkata, "Pendeta, bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya?" Itu kata Amsal 10 ayat yang ke-22. Nah, saudara, mengenai Amsal 10 ayat 22, kita perlu mengerti, memahami benar-benar yang namanya firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan telah mencoba untuk menyelidiki ayat ini dan saya menemukan kebenarannya, ya. Kita bersyukur bahwa Alkitab kita ini banyak sekali terjemahannya yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan ketika saya mencoba untuk membaca terjemahan EVYH, yang memang terjemahan EVYH ini mendekati terjemahan King James Version yang biasa digunakan oleh orang Eropa, ya. Dan dikatakan di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 bahwa berkat daripada Tuhan yang menjadikan kita kaya dan Tuhan tidak menambahkan susah payah, duka cita di dalamnya. Nah, ketika saya membaca itu saya mengerti bahwa ternyata saudara-saudara yang dimaksudkan bukan kita tidak boleh bekerja keras nanti Tuhan berkati. Kita tidak perlu bersusah payah, membanting tulang, memeras keringat, tidak perlu karena nanti Tuhan akan berkati. Bukan, sudah. Kalau ayat itu bermaksud seperti itu, maka semua orang Kristen di muka bumi akan jadi pemalas, ya kan? Ini maksudkan dari Amsal pasal 10 ayat 22 adalah di mana kita belajar percaya kepada Tuhan. Ketika engkau telah bekerja seharian dan engkau pulang ke rumah di waktu sore, mau istirahat di waktu malam, serahkanlah segala apa yang kau lakukan sepanjang hari itu ke dalam tangan Tuhan. Karena ada orang nih saudara-saudara tidak bisa tidur di malam hari. Kenapa? Karena sepanjang hari dia bekerja, di malam hari dia terus berpikir, apakah semua yang saya lakukan sudah cukup? Apakah yang akan saya lakukan ini berhasil? Dan hal itu membuat orang tersebut mengalami kesusahan. Orang tersebut mengalami yang namanya duka cita. Itulah yang dimaksudkan dalam Amsal 10 ayat 22. Jadi kalau kita telah berusaha, kita telah bekerja, kita telah membanting tulang, memeras keringat, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena kita mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saudara, setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya tidak membuat kita menjadi pemalas. Karena Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 bahwa dia juga menerima kasih karunia. Tetapi itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi malas di dalam sebuah pelayanan. Alkitab mengatakan bahkan Rasul Paulus itu bekerja lebih keras daripada murid-murid yang lain. Karena kasih karunia, Rasul Paulus bekerja lebih keras. Nah, kita pun harus demikian. Ketika engkau bangun di pagi hari, Tuhan menganugerahkan satu hari yang baru lagi bagi saudara. Maka sambutlah itu dengan sikap ucapan syukur. Sambutlah itu dengan sikap antusias dan mulailah mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dengan segenap hati. Menjadi ahli di dalam apa yang engkau kerjakan adalah sebagai sebuah tanda ucapan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari ketika saudara rindu menjadi sukses di dalam kehidupan saudara, kita perlu memiliki satu sikap, satu kualitas dalam hidup, yakni mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh antusias. Maka tentu saja berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Amin.